Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan masih materi tentang sistem koordinasi. Kalau yang pertama, sistem koordinasi itu ada sistem saraf, sistem indera, dan sistem endokrin. Dan sekarang yang kedua yaitu tentang sistem indera. Sistem indera atau yang dikenal dengan panca indera itu berarti ada lima sistem. Yang pertama adalah indera penglihatan, yaitu berupa mata yang reseptornya itu peka terhadap cahaya. Kemudian ada indera peraba, yaitu kulit yang reseptornya itu peka terhadap nyeri, suhu, dan tekanan. Kemudian ada indera pendengaran atau telinga yang reseptornya itu peka terhadap getaran suara, dan indera pembau atau indera hidung itu reseptornya berupa bahan kimia berupa gas, dan indera pengecap yang reseptornya itu kimia berupa cairan. Kita mulai yang pertama adalah mata. Struktur mata itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang terluar yaitu sklera, yang merupakan lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi bagian yang ada di dalamnya. Kemudian lapisan yang kedua adalah koroid, yang mana lapisan ini banyak ditemukan pembuluh darah yang fungsinya adalah membawa oksigen dan makanan ke sel-sel penyusun dari mata. Dan yang ketiga yaitu lapisan terdalam, yaitu disebut dengan retina, yang mana di dalam retina ini ditemukan banyak sel-sel mata, yang mana ada 2, yaitu sel yang berbentuk batang dan sel kerucut. Di retina ini ada bagian yang peka terhadap cahaya yang disebut dengan bintik kuning. Dan di bintik kuning ini terdapat fovea, yang mana di sini banyak ditemukan sel yang berbentuk kerucut yang peka terhadap warna. Berikutnya, di dalam bola mata ini terdapat cairan yang terletak di belakang lensa yang disebut dengan vitreous humor. Kemudian ada sel saraf, yaitu saraf optik yang membawa impuls berupa cahaya yang dibawa ke saraf pusat. Kemudian juga ada bagian bintik buta, yaitu bagian yang tidak peka cahaya, yang apabila bayangan jatuh di bintik buta, maka benda itu tidak akan terlihat jelas, bahkan tidak terlihat apapun. Kemudian di bagian depan itu ada bagian kornea, bagian terluar dari bagian depan mata, yang berbentuk putih bening, yang melindungi bagian yang ada di dalamnya. Kemudian di belakangnya itu ada berupa cairan yang namanya aqueous humor. Kemudian ada bagian iris mata, yang mana di bagian ini terdapat pigmen melanin yang menjadikan warna itu berwarna-warna. Ada berwarna hitam, artinya pigmen melaninnya itu banyak atau tinggi. Ada juga yang berwarna biru. Kemudian di tengah-tengah itu ada yang namanya pupil, bagian berlubang, dan bagian ini adalah berfungsi sebagai diafragma, yaitu mengatur banyak sedikitnya cahaya. Apabila dalam keadaan cahaya redup atau gelap, maka pupil ini akan melebar. Sebaliknya apabila cahayanya itu tinggi, maka pupilnya akan menyempit. Dan di bawah pupil, di belakang pupil itu adalah lensa yang mengatur, memfokuskan cahaya agar sampai ke
ke fovea agar benda itu terlihat jelas. Itu adalah fungsi daripada lensa, yang mana lensa ini bisa memipih apabila cahaya yang dilihat itu jauh dan akan memendek apabila cahaya yang dilihat itu dekat. Kemudian ada otot siliar atau otot lensa yang menggerakkan lensa memipih dan mencekung, memipih dan memendek. Kemudian ada juga bagian luar mata, di situ ada kelopak, yaitu melindungi mata. Kemudian ada kelenjar lakrima atau kelenjar air mata yang berfungsi menghasilkan air mata agar mata itu lembab dan bersih. Kemudian ada saluran air mata, tempat keluarnya air mata. Fotoreseptor mata, yaitu sel yang ada di retina. Itu ada dua macam yang tadi sudah kita singgung. Yang pertama adalah sel yang berbentuk batang dan sel yang berbentuk kerucut. Sel berbentuk batang itu lebih banyak jumlahnya, yaitu sekitar 125 juta sel, dan yang berbentuk kerucut itu 7 juta sel. Pada sel batang itu peka terhadap cahaya dengan intensitas rendah dan tidak mampu mendeteksi warna. Dan di sel batang ini terdapat pigmen fotosensitif yang bernama rhodopsin. Yang ini akan terbentuk apabila dalam keadaan cahaya yang redup atau gelap. Sedangkan sel kerucut itu peka terhadap cahaya yang tinggi. Kemudian sel kerucut itu hanya terdapat di fovea, atau satu sel kerucut memiliki hubungan satu sel saraf yang menuju ke otak. Di dalam sel kerucut terdapat pigmen fotosensitif yang disebut dengan iodopsin. Dan berdasarkan jenis iodopsinnya itu, dikandungnya ada 3 sel kerucut biru, sel kerucut hijau, dan sel kerucut merah. Proses melihat dimulai ada benda, kemudian ada cahaya. Cahaya ini direfleksikan ke segala arah, kemudian jumlah cahaya masuk ke mata itu diatur oleh iris dan pupil. Kemudian cahaya akan difokuskan oleh lensa sampai jatuh di fovea, di bagian yang peka terhadap cahaya, yang di situ terdapat sel kerucut. Kelainan pada alat indera penglihatan yang pertama adalah miopi. Kelainan ini disebabkan bola mata terlalu panjang atau lensa mata terlalu pendek, yang menjadikan bayangan benda atau objek itu jatuh di depan retina, sehingga penglihatannya tidak jelas, dan untuk jelas harus dibantu dengan kacamata yang berlensa cekung atau negatif. Hipermeopi atau rabun jauh, kalau miopi itu rabun dekat. Hipermeopi sebaliknya itu karena bola mata terlalu pendek atau lensa mata terlalu pipih, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Kalau melihat benda jauh kelihatan, kalau melihat benda yang dekat justru tidak kelihatan. Dan ini akan terlihat jelas kalau dibantu dengan kacamata cembung atau positif. Berikutnya adalah presmiopia atau karena usia atau mata tua, karena seiring dengan proses penuaan. Dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal yang terdiri dari lensa negatif dan lensa positif. Berikutnya adalah astigmatis.
yaitu kelainan karena kornea mata memiliki kecembungan yang tidak merata sehingga berkas cahaya masuk ke mata tidak merata. Pembiasannya akibat bayangan benda jatuh pada tempat yang tidak sama. Dan ini bisa terlihat jelas bendanya kalau dibantu dengan lensa silindris. Berikutnya adalah katarak, yaitu terjadi pengapuran pada lensa mata sehingga elastisnya berkurang dan menjadi kabur. Katarak dapat dihilangkan dengan dibersihkan kapurnya itu dengan cara operasi. Buta warna adalah berhubungan dengan kekurangan sel kerucut pada retina. Buta warna bisa buta warna sebagian, itu berarti artinya tidak bisa membedakan satu atau dua warna. Atau buta warna total berarti hanya bisa melihat warna putih dan hitam. Buta warna ini termasuk kelainan yang diturunkan yang terpaut pada kromosom X. Rabun senja adalah merupakan kelainan mata yang ditandai ketidakmampuan melihat pada saat redup karena kekurangan pigmen rhodopsin yang ada di sel batang. Berikutnya adalah glaukoma, yaitu munculnya lingkaran hijau pada iris karena tekanan di dalam mata meningkat disebabkan bertambahnya sekresi dan penurunan absorpsi aqueous humor. Yang kedua adalah indera pendengaran atau telinga. Telinga itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Bagian luar itu satu terdiri dari daun telinga, kemudian saluran telinga, dan gendang telinga atau membran timpani. Kemudian bagian tengah itu ada macellus atau martil, kemudian incus atau landasan, kemudian stapes atau sangkurdi. Ketiganya ini merupakan tulang terkecil di dalam tubuh kita. Ini ada 3 ini, macellus, incus, dan stapes. Kemudian cendela oval. Berikutnya bagian dalam, ini masih juga bagian tengah, yaitu saluran Eustachio yang berfungsi ini menghubungkan ke kerongkongan dan juga ke hidung, berfungsi untuk menstabilkan tekanan udara yang ada di atmosfer dengan tekanan yang ada di dalam tubuh. Bagian yang ada di dalam dari telinga, satu adalah rumah siput atau koklea, kemudian jendela bundar, kemudian ada saraf auditori dan juga saluran setengah lingkaran. Bagian dalam telinga, di sini ada saluran lingkaran, kemudian ada ampula dan kupula. Bagian ini merupakan bagian yang berfungsi untuk keseimbangan tubuh, jadi bukan bagian yang untuk mendengar, bagian untuk keseimbangan tubuh kita. Berikutnya ada vestibulu, terdiri dari utriculus dan sacculus, kemudian koklea. Di koklea sendiri itu nanti akan ada saluran vestibula, kemudian saraf auditori, kemudian ada membran basilar, kemudian ada saluran timpani, dan juga organ korti. Organ korti ini banyak ditemukan sel reseptor menangkap impuls berupa getaran yang nanti akan dibawa oleh saraf auditori untuk dibawa ke otak. Kemudian juga ada membran Reissner dan juga ada saluran tengah dan membran Reissner. Bagaimana proses pendengaran itu terjadi? Dimulai dari ada suara yang kemudian
suara itu dikumpulkan daun telinga, kemudian masuk ke lubang telinga, kemudian sampai akhirnya getaran itu menggetarkan gendang telinga atau timpani. Kemudian getaran itu nanti akan disalurkan ke 3 tulang, martil, landasan, dan sangkurdi. Kemudian akan masuk ke jendela oval. Di situ nanti akan timbul gelombang di perilimfa, di dalam saluran vestibula. Cairannya akan bergelombang, kemudian akan masuk ke membran Reissner. Endolimfa bergetar di dalam saluran tengah, kemudian masuk ke membran basiler, kemudian membran tectorium juga akan bergerak. Akhirnya akan getaran itu dibawa oleh saraf auditori, kemudian dibawa ke saraf pusat, yaitu otak bagian temporal. Yang ketiga adalah indera peraba. Indera peraba ini berupa kulit yang mampu merasakan panas, dingin, sentuhan, nyeri, dan tekanan. Di kulit ini terdapat beberapa saraf yang masing-masing memiliki fungsi tersendiri. Ada untuk merasakan nyeri, itu adalah saraf yang ujungnya bebas. Kemudian ada untuk merasakan tekanan, nama sarafnya adalah corpuscle pancini. Kemudian ada untuk merasakan sentuhan. Kemudian ada untuk merasakan sentuhan yang disebut dengan corpuscle Meissner. Berikutnya adalah indera pengecap, yaitu lidah, yaitu reseptornya berupa bahan kimia, yaitu yang berbentuk cair. Lidah dapat mendeteksi rasa, manis, asam, asin, dan pahit. Lidah itu memiliki papila-papila yang kemudian di papila-papila di daerah samping itu terdapat kuncup pengecap. Nah, kalau diperbesar nampak seperti ini kuncup pengecapnya, dan di kuncup pengecap itu terdapat sel reseptor pengecap yang mampu menangkap zat-zat kimia itu yang nanti kemudian akan dibawa oleh saraf pengecap yang akan dibawa ke otak atau saraf pusat. 4. Letak kuncup pengecap pada lidah. Pada bagian ujung itu merasakan manis, bagian samping bawah merasakan asin, samping atas asam, dan pangkal itu merasakan pahit. Yang kelima, yang terakhir adalah indera pembau atau hidung. Indera pembau dihitung sebagai indera pembau, kalau kemarin hidung juga sebagai indera pernafasan. Sebagai indera pembau karena di hidung itu terdapat sel reseptor pembau yang disebut dengan sel-sel olfaktori. Kalau gambar yang bawah itu sel-sel olfaktori itu yang berwarna kuning. Kemudian yang berwarna biru itu merupakan sel saraf olfaktori, itu yang nanti akan membawa zat kimia kemoreseptor yang berupa gas yang akan dibawa ke saraf pusat. Jadi indera pembau dan indera pengecap itu saling bekerja sama sehingga kita bisa mendeteksi aroma makanan. Saya kira itu pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.